dan yang menariknya, beasiswa ini tuh simple banget. Beda banget sama beasiswa kayak GKS, APDP. Ini tuh kayak sesimpel kita ngisi form online, ngisi essay juga, sama kirim dokumen-dokumennya pun lewat email. Hai Perantau, balik lagi sama aku RH Kusmadireja di Ngobras di Negeri Orang. Well, for today's episode, kita kedatangan salah satu calon mahasiswa namanya Fanser yang mendapatkan beasiswa di Korea Selatan. Nah, beasiswanya tuh anti mainstream, bukan GKS, bukan KGSP, dan juga bukan LPDP. Bener ya? Bener. Tapi penasaran, pernah mendaftar ke salah satu program ini? Pernah, jadi dulu 2019, 20 sama 2021 sempat daftar ke beberapa beasiswa yang bisa dibilang lumayan terkenal, kayak Global Korea Scholarship atau GKS, lalu juga sempat preparation buat AAS, Australia World Scholarship, terus juga sempat nyoba beasiswa ke Thailand, cuman emang waktu itu belum rezekinya sih. Terus ini kamu dapetin beasiswa ini tuh gimana sih awal mulanya? Karena kan di luar dari program-program yang mainstream gitu. Sebetulnya ini bisa dibilang prosesnya sangat amat cepat ya. Jadi ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa? Kita tunggu sampai 2 hari kali ya. Jadi waktu itu tuh 2022 bulan Maret, kayak aku random aja gitu malam-malam, pengen cari beasiswa yang di luar yang terkenal itu gitu. Kayak aku iseng aja kayak beasiswa untuk NGO. Kebetulan aku kerja di NGO sekarang. Oke, muncul tuh ada nama satu foundation, if I'm not mistaken namanya Aikin Memorial Foundation. Nah, pas dilihat tuh ternyata ada program beasiswa yang sangat amat cocok buat aku. Background yang sekarang gitu ya. Career path-nya kayak benar-benar sama gitu. Cuman ternyata waktu aku nemuin itu tuh udah kelewat seminggu pendaftarannya. Cuman karena aku anaknya nekat ya. Kayak udah nggak ada hopeless gitu. Iya, nggak ada apa. Anaknya optimis banget gitu. Kayak udah kayak nekat email mereka. Kayak aku jelasin, halo aku bla 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 bla. Terus aku juga jelasin apa yang aku udah kerjain di social works gitu-gitu. Iya. Terus juga aku kasih tahu kalau misalkan aku baru nemu tuh pengumuman hari ini dan itu udah lewat. Terus aku nanya apakah masih ada kesempatan. Betul. Besokannya dia bales. Ternyata dia bilang belum ada. Sorry. Maksudnya nggak ada kesempatan gitu. Nggak ada kesempatan karena udah prosesnya udah lagi berjalan. Terus akhirnya dia bilang coba tahun depan ya. Oke, tahun depan. Terus dia setahun lumayan kan. Terus dia ngasih tahu sih bulan Maret gitu pembukaannya. Terus kayak bulan Juli. Nggak tahu kenapa tuh kayak aku dapat dorongan itu entah dari siapa, mungkin dari yang Maha Kuasa buat email lagi foundation itu. Kayak aku bener-bener random malam-malam juga tiba-tiba aku pengen email deh. Akhirnya aku email. Terus aku nanya lagi, padahal aku udah tahu tahun depannya itu bakal buka bulan Maret. Cuman aku basa-basi kayak aku bilang buat tahun depan apakah udah ada jadwal pasti untuk pembukaan bla 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 bla. Terus nggak lama besokannya fast respon banget, dia balas. Intinya dia bilang untuk tanggal pastinya belum ada, tapi bulannya bulan Maret. Terus dia bilang gini, kalau kamu masih tertarik dengan program yang serupa, aku ada rekomendasi program yang sama dari kampus Sung Kong Hai University dengan under the program Master of Arts Inter-Asia NGO Studies. Terus kayak gak lama aku bales dong. Apa programnya? Master of Arts Inter-Asia NGO Studies. Oh, jadi emang khusus Asia-Asia gitu ya? Ya, bahas isu-isu Asia gitu. Oke. Terus kayak ya jelas dong, aku nggak nunggu lama, kayak aku bilang oh iya mau bla 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 bla. Terus akhirnya dia langsung balas lagi, terus dia ngirim formnya, ngirim guidelines filenya dan lain-lain. Terus dia bilang kalau kamu mau aku akan forward nama kamu ke kampusnya, which is Sung Kong Hai University. Terus kayak udah aja dari situ udah dia berproses, sempat hampir nggak jadi daftar. Kenapa tuh? Kenapa? Oke, jadi setelah bulan Juli itu kebetulan bulan depan akhir bulannya tuh aku pergi ke Philippines. Buat yang sebulan itu. buat working from anywhere ceritanya. Ya. Terus ya udah kan, jadi sebelum berangkat itu aku baru minta surat rekomendasi aja. Sedangkan file yang lainnya dan lain-lain belum. Terus pas di Philippines yang lihatnya mau berproses juga, ternyata nggak ke distract sama yang lain-lain. Terus pas nyampe pulang, vibe-nya udah nggak dapet kan, kayak
aduh apply nggak ya? Ditambah, kan Apa tuh? kalau beasiswa kampus itu biasanya mereka diwajibkan untuk membayar buat formulir. Oh iya. Nah, saat aku pulang dari sana, kebetulan langsung serat. Bokeh ya, Bokeh. habis sebulan WFA Iya, ceritanya. bokeh banget lah. Ini bukan sih, nggak apa-apa. Terus kayak aduh gimana ya, kayak bingung. Terus kayak aku chat temenku, dia Dito namanya. Halo Dito kalau nonton. Hai Dito, Nah temen dia Fanser. beasiswa kampus juga, cuman di kampus yang lain. Dia lolos 2022 awal. Oh, oke. Terus aku sebetulnya nanyanya sederhana sih, kayak aku cuma nanya ke dia, Tok, dulu waktu kamu daftar, bayar formulirnya, transfernya lewat mana? Aku bener-bener nanya cuma itu doang. Terus dia bilang gini, oh kenapa kamu mau daftar Koi? Udah sini Dito, coba transferin dulu aja. Coba mana kirim nomor rekening buat pendaftarnya. Ya udah dong kayak, Tok nggak apa-apa nih. Akhirnya ya udah kayak aku kirim tuh formnya dan detailnya. Akhirnya nggak lama tuh Dito bantuin aku. Ya udah berarti pas udah daftar itu kayak, oke, mau nggak mau nih aku harus daftar sih. Masa iya? Enggak gitu kan. Yang awalnya tadi udah nggak semangat, udah aduh apply nggak ya gitu kan. Terus kayak beberapa hari sebelum pun kayak ke kampusnya email, jadi daftar nggak, intinya kayak gitu. Terus Oh ditanyain sama pihak Ditanya. kampusnya ya, berarti emang tapi broadcast sih. Oh, Jadi oke. kayaknya dia tuh Emang semuanya juga email orang-orang yang pernah kontak mereka pada jadi daftar apa enggak. Iya, biasanya Terus kayak gitu. ya terus ya udah akhirnya daftar. Ya udah keterima gitu ya. Ada prosesnya sih buat sampai keterimanya. Cuman ini agak unik ya perantau, jadi kayak kalau denger ceritanya itu emang kegabutannya Fanser ini emang agak ambisius ya. Betul. Jadi kayak walaupun dia maju mundur gitu ya, blekok gitu, tapi tetap karena ada keinginan jadinya bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Iya. Nah kalau boleh tahu ini beasiswanya tuh fully funded atau half? Ya jadi beasiswanya itu fully funded. Jadi aku Seru dapat sekali. biaya kuliah selama sampai beres. Terus juga dapat akomodasi dan uang saku bulanan. Oh wow. Wah ini berarti emang mirip-mirip sama program beasiswa lain ya. Betul. Jadinya ya. Nah kira-kira dari prosesnya nih setelah apply yang tadi sempat bolak-balik gitu sampai akhirnya diterima itu berapa lama? Ini cepet banget sih, kayaknya 3 bulan, 4 bulan deh. Jadi Wow. abis daftar itu, aku dan yang menariknya beasiswa ini tuh simple banget. Beda banget sama beasiswa kayak GKS, Iya. APDP, AKS itu kan kayak ribetnya, apa yang harus Iya, iya, dipersiapkan tahu. banyak. Bahkan GKS aja sebelum kita keterima kita harus kirim berkas printannya langsung ke ribet. sana. Kan ada yang 2 jalur itu kan ya, dari Betul. lewat universitas atau lewat embassy, embassy gitu belum ya. ada apostille, belum ada apa tuh yang ke notaris dan lain-lain. Itu tuh ini tuh kayak sesimpel kita ngisi form online, ngisi essay juga, sama kirim dokumen-dokumennya pun lewat email. Nah setelah lolos, jadi udah kirim email tuh dapat jadwal interview 2 minggu setelahnya. Nah aku interview selama 10 menit. Terus udah itu Wow. kayaknya seminggu setelahnya langsung pengumuman. Keterima atau enggaknya gitu? Iya. Oh jadi emang 10 menit ini sangat menentukan hidup ya? Deg-degan kayak ngerasa, awalnya ngerasa nggak puas gitu kan. Bayangin 10 menit bisa ngomong apa sih, kayak cepet banget gitu. Berasa interview Miss Universe ya? Bener. Kayak sekejap terus kayak, aduh nggak puas nih, gimana ya, kayak agak ada apa pesimisnya, ada gimana Iya, gitu. iya. Terus diumumin lolos, baru aja mereka minta print kayak ijazah transkrip doang tuh, 2 itu doang, di apostel dan kirim ke mereka. Jadi emang sesimpel dan sesederhana itu sih. Wah ini pantes banget buat dicoba sih. Betul. Nah syaratnya ini apa emang harus kerja di NGO juga atau? Nah kebetulan buat yang program aku ini emang programnya khusus yang kerja di NGO sih. Tapi sebetulnya kampus lain pun setahu aku beberapa harusnya kampus ada lain sih ya. yang emang mereka punya beasiswa sendiri. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau coba, misalkan teman-teman coba cari profesor yang di kampus yang teman-teman mau, terus teman-teman bisa email aja mereka. Biasanya Siapa tahu ada ya. biasanya suka di beasiswa profesor juga suka ada. Oke. Jadi teman-teman kayak sekalian bantu dia buat ngerjain proyeknya di labnya gitu. Ini yang makin penasaran nih, kan pasti di dalam sebuah proses aplikasi nih kan nunggu itu adalah waktu yang sangat nyebelin gitu kan ya. Betul. Pasti kamu ngerasa deg-degan gak sih atau emang ya udah nothing tulus aja gitu, kalau emang nggak lolos ya udahlah terserah gitu, mau Yeah. ya pasrah aja, atau emang udah kayak ya udah kalau misalkan nggak lolos ini aku mau apply lagi yang lain. Ya,
Deg-degan pasti ya, karena ngarep banget. Jadi emang aku tuh ada target, pokoknya harus cepet-cepet kuliah, kalau nggak keburu tua. Intinya gitu lah. Oke. Terus ininya kayak gitu, terus tapi balik lagi nih, kayak aku tuh sebenarnya naro pemahaman kayak gini. Setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Jadi emang setiap orang mungkin punya ya, ada yang mungkin jatah gagalnya banyak, ada yang jatahnya gagalnya dikit, atau bahkan nggak punya jatah gagal, atau mereka coba langsung terima. Nah jadi aku memahami akan prinsip itu. Jadi kalaupun aku gagal, at least aku udah ngabisin jatah gagal dan aku makin dekat sama keberhasilan. Jadi kenapa aku daftar beasiswa sebelumnya pun jujur nothing tulus juga. At least aku setiap ada opportunity yang muncul tuh aku apply. Kalau nggak lolos ya udah, at least gagalnya ngabisin kan, dan aku makin dekat sama keberhasilan dan ya kayaknya itu sih yang aku pahami. Wow, menarik banget loh. Tapi di antara banyak negara ini kenapa harus Korea Selatan sih? Oke, ini lucu sih. Sebetulnya awalnya 2019 kayak aku nggak tahu sama sekali. Maksudnya nggak banyak tahu tentang Korea. Mungkin taunya kayak yang K-pop gitu drama kan ya? yang suka Kayak banyak drama, orang-orang bahas gitu kan. Terkait education di sana, culture di sana, orang-orang di sana kayak benar-benar nggak tahu idea gitu ya? have no idea gitu. Terus bahkan dulunya pengennya ke Australia. Cuman alhamdulillah banget waktu 2019 aku dapat kesempatan untuk mewakilin Jawa Barat untuk program Indonesia Korea Youth Exchange Program. Jadi atau disebut IKEP. Nah, si program ini adalah program dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ministry of Gender Equality and Family South Korea. Nah, dari sana kayak wow, aku amazed sih sama beberapa hal dari mereka, dan jujur 2019 aku bilang gini pas ketika program, kayaknya aku S2 harus di sini deh. Jadi serius kayak benar-benar lah yang membuat kamu pengen kayak iya kayaknya aku harus di sini deh. Terus kayak ya omongan adalah doa ya, dan dan terjadi gitu ya. Terakhir nih, coba dong kasih tips sama pejuang beasiswa di luar sana supaya tetap gigih untuk memperjuangkan apa yang ingin mereka capai. Iya, mungkin coba tanam juga ya, mungkin ya, prinsip kayak saya, kayak istilahnya kayak setiap orang tuh punya jatah gagalnya masing-masing, mungkin nggak cuma di bidang pendidikan, mungkin di pekerjaan, di karir, maupun di percintaan kali ya. Takut. Intinya kayak yakin aja kalau misalkan sesuatu hari yang baik yang teman-teman ingin itu akan terjadi, cuman emang ada beberapa proses yang harus dilalui. Tapi tiap orang kan emang beda-beda kayak tadi kan, ada yang cepat, ada yang lambat. At least teman-teman coba aja setiap opportunity yang ada, kalau gagal at least itu ngurangin jatah gagal, siapa tahu juga teman-teman langsung berhasil. Kan kita nggak tahu ya. Betul. We never know kalau kita nggak coba. Betul. Wow, so insightful. Oke. Fanser, thank you banget udah mau mampir ke Di Negeri Orang hari ini. Semoga apa yang tadi udah Fanser bagikan itu bermanfaat buat para perantau semua dan untuk para pejuang beasiswa lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngobras Di Negeri Orang bersama aku, RH Kusmadireja. Pamit, dadah.